gosokin dah. Ada yang request. Ya udah gosokin. Ya ini lagu jadul. Ya, kalau aku cari damai. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat Rekam. Yesus. Kalau ku cari, Udah dipencet dong. hanya ku temui. Gua mau di- Jangan dekat-dekat well, ya ampun well. Didekatkan sama lo, Cici. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku tenang, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita mulai ibadah kita hari ini. Sebelumnya kita akan membacakan Mazmur pasal yang 7. Kita baca sama-sama ya. Demi firman Tuhan. Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apa yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Amin. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari kita siapkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini ya Bapa. Kami boleh bersama Tuhan, kami boleh bertemu kembali ya Bapa. Atas kasih dan rahmat-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Ya Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu jalannya ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memenuhi setiap hati kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau yang melingkupi kami Tuhan, seisi ruangan ini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami bawa tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, ke hadapan tahta-Mu Yesus. Kiranya ya Bapa Engkau jamah setiap kami Tuhan. Kami yang datang dengan kelemahan Tuhan, Kau berikan kami kekuatan ya Bapa. Kami yang datang dengan banyak persoalan Tuhan, Engkau yang memberikan kami kelegaan Yesus. Kiranya Engkau pimpin kami Tuhan, penuhi setiap kami Tuhan. Oh, kami bawa kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau urapi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani-Mu pada siang hari ini. Para umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, senantiasa Engkau urapi ya Bapa. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Katakan, hatiku tenang Tuhan, senantiasa berada di dekat-Mu Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau jawaban hidupku. Katakan, hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Katakan, hatiku tenang Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Katakan, pertolongan. Pertolongan-Mu begitu ajaib.
Di situ tanganmu bekerja. Oh, pertolonganmu Yesus, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Katakan hatiku tenang berada dekat-Mu. Jawaban hidupku, hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja, Tuhan. Pertolongan-Mu Yesus, pertolongan-Mu begitu aja. Amin Yesus. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Katakan pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Oh, katakan pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Oh Yesus Tuhan, kini mataku Tuhan tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, mari kita semua haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Tuhan. Kami sembahmu, tinggikan namamu. Kami bersama-sama, kami tinggikan namamu. Terima kasih ya Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiada Allah seperti-Mu.
Mari kita sembah Dia. Katakan apa saja dari mulutmu. Oh, katakan puji-pujianmu bagi Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Kami menyembahmu Tuhan. Kami tinggikan namamu. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dahsyat ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Glory haleluya. Kami menyembah, kami sembah, kami puji, kami tinggikan namamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ucap syukur ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Oh, namamu selalu kusebutkan Tuhan di setiap doaku Tuhan. Namamu selalu kusebutkan di dalam doaku dengan penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan, katakan namamu, namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku. Dengan penuh penyembahan, kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan, ku rindu menyebut merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Katakan namamu selalu kusebutkan. Namamu selalu kusebutkan di dalam doaku. Dengan penuh penyembahan, kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan,
Engkau penuh dengan kasih Tuhan. Engkau penuh dengan kebaikan Yesus. Oh terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang besar Tuhan, Allah yang mengasihi kami sepanjang hidup kami Tuhan. Kau merancangkan rancangan yang indah, yang baik Tuhan, yang ajaib bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Ada sukacita saudara-saudari sekalian, amin ya. Mari kita bangkit berdiri, kita mau semangat memuji Tuhan ya, dengan bersukacita, dengan bertepuk tangan, amin. Kita muliakan nama Tuhan. Begitu besar kasih Allah pada kita. Kasih Allah pada kita, diberkatilah, anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Oh katakan begitu besar. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah cucu kita di mana-mana. Katakan Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Katakan berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya tidak akan meminta-minta. Katakan karena Allah menggenapi firman-Nya. Menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil. Bagi orang percaya. Katakan begitu besar kasih Allah. Kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Katakan berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Oh katakan karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, berbahagialah. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan lagi. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Amin ya. Kita nyanyikan pujian ini dengan iman ya. Gak ada yang mustahil bagi kita orang percaya. Amin. Kita sambung pujian kita, masih tetap bangkit berdiri ya. Semangat ya. Engkau hebat, engkau dahsyat. Engkau hebat,
Engkau dahsyat, terbukti bagiku. Perkasamu, perbuatanmu, tiada yang melebihi. Takkan ku ragu lagi berjalan bersamamu. Tiada yang dapat mengalahkan kita. Katakan engkau hebat. Engkau hebat, engkau dahsyat, terbukti bagiku. Perkasamu, perbuatanmu, tiada yang melebihi. Takkan ku ragu lagi Ku takut lagi berjalan bersamamu. Tiada yang dapat mengalahkan kita. Takkan ku ragu, takkan ku ragu, serahkan hidupku kepadamu. Oh Yesusku, kau raja dalam hidupku. Seluruh hidupku adalah milikmu, kekasihku. Oh Yesusku, kau raja dalam hidupku. Katakan engkau hebat, engkau hebat, engkau dahsyat, terbukti bagiku. Perkasamu, kekuatanmu, perkasamu, tiada yang melebihi. Takkan ku ragu lagi berjalan bersamamu. Berjalan bersamamu, Tiada yang dapat mengalahkan kita. Takkan ku ragu, takkan ku ragu, serahkan hidupku kepadamu. padamu. Oh Yesusku, kau raja dalam hidupku. Katakan seluruh hidupku, seluruh hidupku adalah milikmu, kekasihku. Kasihku, Oh Yesusku, kau raja dalam hidupku. Oh takkan ku ragu, takkan ku ragu, serahkan hidupku kepadamu Tuhan. padamu. Oh Yesusku, kau raja dalam hidupku. Seluruh hidupku adalah milikmu. Amin. Kekasihku, oh Yesusku, Yesusku, kau raja dalam hidupku. Oh Yesusku, oh Yesusku, kau raja dalam hidupku. Lagi. Oh Yesusku, kau raja dalam hidupku. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Boleh silakan duduk semuanya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar Tuhan boleh tertanam di hati kami ya Bapa. Juga boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat Tuhan bagi orang di sekitar kami yang melihat dan mendengar perkataan kami ya Bapa. Biarlah namamu senantiasa dipuji dan dimuliakan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
Katakan kala ku cari damai Tuhan. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, Ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun Tuhan. tak seorang pun dapat Oh, hanya Engkau Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Yesus, Hanya Yesus Yesus jawaban hidupku. Haleluya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, hanya Engkaulah gunung batu kami, hanya Engkaulah batu karang dan perlindungan kami. Oleh karena itu Tuhan, pada siang hari ini pun kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Biarlah firman-Mu menjadi terang bagi jalan kami, menjadi penuntun bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang siap terima firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita semua yang ada di tempat ini. Saudara, langsung saja kita akan buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-6. Injil Matius ayatnya yang ke-7, pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-6. Hari ini saya hanya ingin menyampaikan renungan lewat satu ayat ini aja, saudara. Ya. Ada satu bagian di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 yang merupakan satu ayat tetapi juga satu perikop gitu ya, karena perikopnya hanya mengandung satu ayat ini. Injil Matius, maka Injil Matius ini di dalam pasal 5 sampai pasal yang ke-7 itu adalah satu bagian dari pengajaran
yang di ya, cek. Nah, di dalam Injil Matius pasal 5 sampai pasal 7 itu adalah ketika Yesus menyampaikan satu khotbah di bukit dan disampaikan dalam 3 pasal, saudara. Ya, 3 pasal. Di dalamnya ada bermacam-macam pengajaran, ada bermacam-macam teguran, ada bermacam-macam nasihat, dan salah satunya adalah pasal 7 ayat yang ke-6 ini. Walaupun kita sering baca Alkitab, tapi seringkali ada hal-hal yang sulit buat kita mengerti. Ya, ada hal-hal yang kita nggak bisa langsung paham gitu. Yesus ini lagi bicara apa? Nah, hal yang kudus dan berharga ini adalah judul perikopnya. Nanti kita akan baca bersama-sama supaya menghormati firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama-sama untuk kita membacanya bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan, 1, 2, 3. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus menyampaikan satu pengajaran yang kurang lebih kita nggak bisa langsung paham betul, ya, dia lagi ngomongin soal apa. Kalau kita baca ayat yang ke-6 barusan, Tuhan menggambarkan tentang hal yang kudus. Dia bilang hal yang kudus itu janganlah dilemparkan kepada anjing dan babi. Saya tahu dan saudara juga tahu bahwa Tuhan sedang berbicara tentang manusia, tentunya bukan tentang hewan. Apa gunanya bicara tentang hewan kepada murid-murid? Tetapi gambaran ini, Yesus sedang menggambarkan bahwa di dunia ini ada orang yang hanya bisa digambarkan sebagai anjing dan babi. Kalau Tuhan sedang menyebut ada golongan orang yang disandingkan, yang hanya bisa disamakan dengan anjing dan babi, karena Tuhan gak punya lagi bentuk gambaran yang paling tepat untuk menggambarkannya. Jadi kalau dia lagi ngomong ada orang yang jenisnya sebagai babi dan anjing, dia bukan sedang memaki, dia bukan sedang mengolok-olok, dia bukan sedang menghina, tetapi dia sedang mengungkapkan kenyataan fakta bahwa kehidupan kita di dunia ini ternyata ada orang yang wataknya seperti anjing dan babi. Ya. Nah, apa sih yang Yesus maksudkan dengan orang jenis anjing babi ini, saudara? Orang jenis anjing dan babi ini digambarkan adalah seperti orang yang masih berdosa, orang yang masih terikat dengan dosa, orang yang masih terikat dengan dunia. Walaupun bentuk saudara baik, walaupun penampilan saudara rapi, walaupun saudara adalah orang yang elit, orang yang necis secara lahiriah, tetapi kalau saudara belum bertobat, belum berubah, belum diubahkan Tuhan, maka sebetulnya di hadapan Tuhan kita tidak beda seperti anjing dan babi. Tampilan lahiriah boleh baik, tapi tampilan rohani tidak melihat kepada tampilan lahiriah. Ya. Nah, orang yang terikat dengan dosa, orang yang masih terikat dengan dunia, orang yang terikat dengan kedagingan, inilah yang Tuhan Yesus gambarkan seperti anjing dan babi wataknya. Jadi jangan kita sombong kalau kita belum mengalami perubahan hidup oleh Roh Kudus. Sesungguhnya di hadapan Allah kita masih tampak seperti anjing dan babi. Ya. Nah, apa sih anjing dan babi? Kenapa Tuhan menggambarkannya dengan figur binatang ini? Ya, kita akan pelajari, saudara, bagaimana sih watak anjing dan babi itu. Apakah memang betul penggambaran Tuhan bahwa orang yang terikat dengan kedagingan, orang yang terikat dengan dosa ini adalah orang yang sama seperti anjing dan babi? Ya,
Kita akan belajar sama-sama. Yang pertama, mari kita lihat saudara, bahwa anjing dan babi adalah hewan yang suka dengan kejorokan, dengan kekotoran, ya, dengan segala sesuatu yang kotor. Bapak Ibu dan saya hidup di Tangerang, di Sewan ini masih untung, kita masih bisa lihat babi di dalam peternakan-peternakannya. Bahkan kalau saudara geser sedikit ke Cengklong, saudara masih bisa lihat babi berkeliaran di jalan kayak orang miara anjing dan ayam, ya. Tapi saya dan saudara tahu bahwa babi itu tidak pernah diam di tempat yang bersih. Dia suka dengan kubangan. Dia suka dengan kolam-kolam tempat lumpur, berlumpur gitu, empuk-empuk begitu. Dia suka. Apakah babi itu bisa tampil lucu, saudara? Bisa dimandiin? Bisa. Beberapa tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu, ada film judulnya Babe gitu ya. Bukan Babe, Beb, ya. Beb ini kisah tentang babi yang pintar gitu. Tapi tahukah saudara, kita lihat, oh filmnya bagus ya, babinya lucu, babinya bersih, dimandiin. Tapi behind the skin, di balik pembuatan film itu, mereka menceritakan bahwa susahnya syuting dengan babi. Ternyata babi itu sangat suka kekotoran. Dan mereka harus mengganti babinya sepanjang pembuatan film itu, harus mengganti 6 kali babinya. Kenapa? Karena udah terlalu cepat gede. Rakus, saudara. Ya, jadi begitu sebentar dia udah gak lucu lagi. Dia udah gede. Jadi harus diganti dengan yang kecil lagi syutingnya. Seperti itu. Nah, babi yang bersih dimandiin, didangdanin bisa. Tetapi dia kalau melihat kubangan, dia gak akan tahan. Dia akan langsung lari lagi ke kubangannya. Sekarang kita bilang anjing. Anjing juga gak beda-beda amat, saudara. Saudara yang sering piara anjing, saudara tahu, kalau kita udah mandiin tuh anjing, kita bersihin tuh anjing, apa yang dia lakukan ketika pertama kali dia habis dimandiin? Dia gibrik-gibrik badannya supaya kering, dia lari keluar, dia lari ke pasir, dia guling-guling, saudara. Kalau saudara gak tutup pintu, dia akan guling-guling cari pasir, cari tempat di luar. Dia lebih suka kekotoran. Dan mohon maaf, ada satu hal yang paling jorok dari anjing. Paling jorok dari anjing. Semanapun terlatihnya seekor anjing. Kalau saudara piara anjing ya, sudah tahu nih. Anjing bisa makan muntahnya sendiri. Mohon maaf ya. Tapi hewan lain rasanya enggak, cuma anjing itu aja tuh yang bisa makan muntahannya sendiri, semanapun dia terlatih. Sebegitu joroknya mereka. Kehidupan orang berdosa juga begitu. Ada orang yang udah dibaptis, udah dimandiin, saudara. Tapi justru dimandiin, dipermandikan. Kalau orang dulu kan bilang dibaptis itu dipermandikan ya, dimandikan gitu. Sudah dibaptis tapi tetap saja tuh. Hari Minggu aja mereka kelihatan seperti babi yang bersih. Hari Senin sampai Sabtu mereka kembali ke kubangannya. Hari Minggu kita berapi semua di gereja. Senin sampai Sabtu sudah buat dosa lagi. Apa bedanya kita dengan babi? Apakah Tuhan salah menggambarkan ini? Enggak. Betapa saya dan saudara sangat cinta pada dosa. Kita suka menikmati dosa. Kalau dosa belum menyakitkan, kita akan terus menikmati. Kalau udah ketahuan, ketangkep polisi, baru nangis-nangis kita bertobat, saudara. Tapi sebelum itu, kalau belum menyakitkan, terus saja lakukan. Saya dan saudara, orang yang terikat dengan kedagingan, orang yang belum dibebaskan oleh darah Yesus, akan cenderung mengasihi dosa, akan cenderung mengasihi ini, akan cenderung mengasihi kenajisan ini, akan cenderung mengasihi kejahatan. Kita mengasihi hal-hal yang jorok sebelum kita dibebaskan Tuhan. Makanya Tuhan bilang, orang yang terikat dengan kedagingan, terikat dengan dosa, sama seperti babi dan anjing. Itu bukan dua jenis orang, satu jenis babi, satu jenis anjing. Enggak, saudara. Tapi itu satu jenis orang digambarkan dengan dua hewan ini. Menurut saudara, apakah ada yang salah dengan itu? Enggak ada. Kita melihat memang betul. Saya
bukan yang sekonyong-konyong kita berjuang untuk bertobat dan menjadi sempurna di hadapan Tuhan, enggak. Ada waktunya kita juga dulu pernah merasakan bagaimana kita terikat dengan dosa. Dan saya kira gambaran ini enggak salah. Setiap kali saya berusaha untuk jadi benar, sekuat itu juga setan menarik saya kembali ke kubangan. Setiap kali saya punya keinginan untuk tobat, sekuat itu juga setan membujuk saya untuk kembali ke kubangan. Kita semua tahu, saudara. Jadi Tuhan gak salah menggambarkan bahwa watak orang yang belum bertobat, watak orang yang belum diubahkan, itu seperti anjing dan babi. Selalu cinta dengan hal-hal yang najis, selalu cinta dengan hal-hal yang kotor. Kita jijik lihat muntah, anjing bisa makan muntahnya. Tahukah saudara bahwa Allah sangat jijik lihat dosa? Kita cinta sama dosa kita. Itu yang pertama tentang anjing dan babi. Yang kedua, anjing dan babi sama-sama gak punya rasa setia sama pasangannya. Kalau saudara lihat merpati, ya, binatang deh, kita gak usah bilang sama orang bandingannya, sama binatang lagi. Kita lihat merpati, dia bisa kok setia sama pasangannya. Meskipun dilepas di tempat yang jauh, dia akan kembali kepada pasangannya. Dari titik yang jauh dia bisa mengenali pasangannya. Tapi anjing, pernahkah dia setia sama pasangannya? Coba saya mau tanya. Kalau saudara piara banyak anjing, anjing bisa kawin sama anaknya. Bapaknya bisa kawinin anaknya lagi nanti. Bisa kawinin cucunya lagi nanti. Gak ada masalah tuh. Gak ada anjing cemburuan, terus murung, terus mati gitu, gak ada. Mau yang perempuan, mau yang lelaki sama. Yang perempuan juga kemarin kawin sama yang ini. Besok ketemu yang itu lebih gagah, dia kawin lagi, saudara. Ketemu yang ono lebih lagi molek, dia kawin lagi. Gak ada kesetiaan di dalam anjing. Babi juga begitu. Babi juga gak ingat lagi dia yang mana lakinya ya, yang mana istrinya ya. Dia udah gak ingat lagi, saudara. Dia gak punya rasa setia. Dia gak punya ikatan dengan pasangannya. Saudara dan saya, ketika kita di dalam dosa, kita tuh gak punya loyalitas terhadap apapun. Dalam hal pekerjaan juga kita gak akan punya loyalitas. Saudara gak akan mengasihi pekerjaan saudara yang sudah memberkati saudara, enggak. Begitu saudara lihat yang lain yang lebih baik, saudara akan pindah ke tempat yang lebih baik. Walaupun dasarnya belum tentu soal masa depan. Ya, kadang-kadang dalam hal seks bebas, kita seperti anjing dan babi. Manusia punya otak seperti anjing dan babi. Kita punya otak pornografi, memikirkan hal-hal yang jorok. Sebisa mungkin kita maunya rumput tetangga, karena rumput tetangga lebih hijau. Kadang-kadang rumput kita kayak kelihatan gak punya rumput, saudara. Kenapa? Karena lihat istri tetangga lebih cantik rasanya, lebih montok rasanya, walaupun montokan istri saudara. Ya, nah, hal-hal inilah yang Tuhan sampaikan, bahwa manusia itu ada loh, ketika dia terikat dengan kedagingan, ketika dia terikat dengan dosa, maka dia tidak punya rasa setia kepada pasangannya. Ketika saya belum bertobat, saya juga merasa ya, ada kalanya kita masih tergoda dengan perempuan lain. Perempuan juga saya rasa begitu, mereka masih punya idola-idola yang lain. Makanya kemarin anak remaja bercanda-canda, kenapa di Indonesia ini banyak yang jomblonya, jarang yang kawin. Banyakan jomblo sekarang Indonesia tuh. Karena perempuan-perempuannya lebih mengidolakan cowok-cowok Korea. Di Indonesia boro-boro kayak Korea muka kita, saudara. Udah agak jauh udah sama Korea, ya. Sementara cowok-cowoknya lebih mengidolakan cewek-cewek Jepang. Nggak ketemu kita, saudara. Orang di kita-kita hitam-hitam sawo mateng, mereka putih-putih nyarinya. Akhirnya kita semua bertahan dengan jomblo. Satu mengidolakan Jepang, satu mengidolakan Korea. Gak ketemu-temu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang tahu bahwa apa yang Yesus gambarkan sebagai anjing dan babi ini sangat tepat. Bahwa mereka adalah binatang yang tidak setia. Kita juga sebelum diubahkan Tuhan, belum punya tekad untuk berlaku setia. Belum punya, saudara. Ya, makanya kalau saudara lihat di infotainment, begitu gampang orang kawin cerai. Kawinnya gampang, cerainya gampang. Kawin cuma menghindari zina. Kawin cuma gara-gara nyambung. Kalau saya ngobrol sama dia habis nyambung, makanya saya kawin.
Saya itu tukang telepon. 20 tahun nyambungin telepon, nyambung, nggak kawin sama telepon saya, saudara. Kita bukan kawin cuma karena nyambung. Kita juga bukan kawin karena menghindari zina. Orang yang kawin karena menghindari dosa, pada hakikatnya dia cuma mau zina. Dia cuma mau tidur sama cewek ini dan dia mau legalkan, itu aja kok. Akhirnya berpisahnya juga gampang. 49 hari doang perkawinannya, terus cerai. Yang kedua, anjing dan babi itu adalah tidak setia. Ya, mereka sangat bebas, nggak peduli dengan kesetiaan. Yang ketiga, anjing dan babi itu agresif dan galak. Kalau anjing iya, tapi kalau babi apa galak kok? Kan mukanya lucu, imut-imut, merah muda, pink. Kalau didandanin rasanya kita lebih naksir sama babi daripada sama istri gitu, karena istri saya butek kok, lebih mendingan babi putih gitu, saudara. Loh, saudara nggak tahu aja bahwa babi itu ya ternyata galak loh, saudara. Kalau nggak percaya asongin aja tangan saudara, hilang tangan saudara itu. Ya, babi itu meskipun nggak punya gigi tajam, tapi punya gigi geraham yang bisa menghancurkan tangan kita. Dan saya baru tahu gitu bahwa babi itu ternyata memang galak. Apalagi kalau baru beranak. Jangankan babi, ya ayam aja kalau baru beranak itu nekatnya kayak apa? Kucing, orang, saudara. Ya, orang juga kalau habis beranak, awas jangan dekat, saudara. Itu bisa galak juga itu kalau kita kutik-kutik anaknya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih lihat, dikatakan sifat anjing itu agresif. Sifat anjing itu sensitif. Ya, sifat babi juga gitu. Dia nggak boleh disenggol dikit, marah dia. Disenggol dikit, ngambek. Sebelum saudara kenal Tuhan juga kita semua agresif, saudara. Ya, kita nggak boleh orang kritik kita dikit, respon saudara apa? Oh, langsung hantam balik kita. Kita langsung cari pembelaan. Kita mau lakukan apapun sifatnya pasti agresif. Pasti agresif. Karena tidak ada kasih dalam hati kita. Tuhan belum ubah saudara. Saudara masih seperti anjing dan babi, kita galak. Ya, kita punya sifat yang agresif. Sama seperti babi juga. Jadi, apa yang salah dengan penggambaran Tuhan tentang orang yang terikat dengan dosa, orang yang terikat dengan dunia ini begitu galak dan agresif? Nggak ada yang salah. Kita lihat aja di luar sana, mereka semua agresif kok. Kalau saudara sedang bersaing di dalam pekerjaan dengan orang-orang dunia, maka mereka tidak segan-segan menginjak ke bawah, menjilat ke atas. Seperti itulah cara dunia. Siapa yang kuat, dia yang menang. Hukumnya hukum rimba, saudara. Ya. Lalu yang keempat tentang anjing dan babi. Anjing dan babi adalah hewan yang najis di dalam Alkitab. Hewan yang najis. Kalau kita bicara konteks zaman perjanjian baru dan perjanjian lama, maka di Timur Tengah itu kebiasaan memelihara peliharaan itu enggak ada. Itu hanya dilakukan oleh orang-orang kaya. Orang-orang kaya mungkin dia akan memelihara peliharaan, punya peliharaan. Tapi kalau orang-orang lain yang umumnya enggak. Beda antara dia punya ternak sama punya peliharaan. Kalau kita kan punya peliharaan tuh miara anjing, miara kucing. Ya, kalau miara sapi itu nggak bisa dibilang binatang peliharaan, itu binatang ternak. Karena sapi nggak kita masukin ke dalam rumah kan, saudara nggak piara di ranjang, tidur bareng, enggak. Nah, mereka juga tidak memelihara binatang peliharaan. Jadi anjing itu binatang yang liar. Ya, nah makanya anjing dan babi itu bukan binatang yang kudus. Artinya dia tidak bisa dipersembahkan kepada Allah. Dia nggak bisa dipersembahkan sebagai binatang persembahan, sebagai korban penyembahan itu nggak bisa. Anjing dan babi itu adalah binatang yang najis, binatang yang tidak berguna bagi Allah. Dan kadang-kadang dia juga tidak berguna buat orang. Anjing tidak bisa saudara nikmati. Babi pun sebetulnya tidak boleh kita nikmati. Karena kebanyakan mudaratnya daripada manfaatnya. Saudara makan babi, nikmatnya cuma sebentar kan. Saya ini paling doyan babi. Makanya saya ngomong, nikmatnya sebentar, tegang lehernya seharian, saudara. Kalau kita habis kebanyakan makan babi, darah tinggi naik, kolesterol naik, leher tegang, kepala sakit. Jidat panas, dites 37,5.
corona. Itu saudara, kalaupun kita mengikuti firman Allah sebetulnya kita sehat loh. Kenapa? Karena dia bilang babi dan anjing itu bukan makanan. Ya, saya paling nggak suka daging anjing gitu. Walaupun beberapa dari kita suka banget daging anjing gitu, enak kok, dagingnya eksotik. Tapi saya nggak suka saudara. Kalau saya makan daging anjing 5 hari saya sakitnya. Semangkok kecil aja saudara kasih saya daging anjing, kelenger saya, panas badan saya nggak bisa. Nah Tuhan tahu dia nggak berguna sebagai makanan, makanya dia nggak bisa dipersembahkan sebagai korban bakaran. Karena yang namanya korban persembahan itu harus dinikmati oleh imam. Jangan sampai imamnya pada darah tinggi nih, umatnya kocar-kacir kalau imamnya pada darah tinggi gara-gara kebanyakan makan anjing. Makanya Tuhan jaga babi dan anjing itu tidak berguna buat pekerjaan Tuhan. Waktu saudara dan saya belum bertobat, belum diubahkan Tuhan, kita ini gak ada gunanya buat Tuhan. Tuhan gak bisa pakai hidup kita karena kita belum bertobat. Kita masih mengasihi dunia. Alkitab bilang barang siapa mengasihi dunia, dia tidak punya kasih terhadap Allah. Jadi jangan mimpi melayani Tuhan kalau hidup kita masih terikat dengan kedagingan, terikat dengan dosa. Kita gak berguna di hadapan Tuhan. Itulah watak anjing dan babi. Dan watak begini adalah watak orang yang mengeraskan hatinya untuk menolak Injil. Tuhan bilang jangan memberikan barang yang kudus kepada mereka. Jangan memberikan mutiaramu kepada mereka. Sebab mereka hanya akan menginjak-injak dan mengoyak kamu, balik mengoyak kamu. Sekarang kita masuk ke dalam tahap yang kedua. Apa sih barang yang berharga? Apa sih mutiara itu? Ya, mutiara itu bicara sesuatu yang berharga, sangat berharga. Kenapa dia bisa jadi berharga? Kenapa mutiara itu bisa jadi berharga? Yang pertama, karena mutiara itu punya kesempurnaan, punya kemurnian. Kalau saudara yang pernah lihat mutiara yang asli, dia punya putih itu bukan bening, tapi putih adalah putih yang paling murni. Putih yang paling murni, tidak ada yang mengalahkan kemurnian mutiara. Ya. Bulatnya dia bulat sempurna. Mutiara nggak ada yang kayak telur lonjong begitu. Ya nggak ada yang bentuknya nggak beraturan. Mutiara itu bentuknya bulat sempurna. Kekudusan itu memang sempurna. Kekudusan itu memang murni. Berbalik dengan kejahatan, berbalik dengan dosa. Dosa itu kotor. Dosa itu tidak beraturan. Dosa itu kacau. Tapi kudusan itu sempurna, bulat dia, sempurna. Dia murni, putih. Ya, makanya berbanding sekali terbalik antara kekudusan dengan kejahatan. Tuhan sedang menggambarkan bahwa hal yang berharga itu, hal yang kudus itu adalah hal yang murni, hal yang sempurna. Saudara dan saya dalam hal kesempurnaan ini bukan berarti berarti kok kalau udah sempurna tidak berbuat dosa lagi ya. Berarti kalau sudah sempurna bersinar dan punya gelang-gelangan di atas kepala kita kayak naca gitu. Bukan saudara. Tetapi kesempurnaan 100% ini itu adalah 100% komitmen saudara kepada Tuhan. Kesempurnaan itu adalah kesempurnaan komitmen saudara kepada Tuhan. Waktu saudara jatuh, saudara berkomitmen untuk kembali balik. Waktu saudara jatuh dalam dosa, saudara bangun lagi karena saudara punya komitmen sama Tuhan. Itu yang dibilang kita nggak pernah ragu bahwa Tuhan akan mengampuni kita ketika kita jatuh. Kita nggak pernah ragu bahwa Tuhan akan menolong saya ketika saya jatuh. Itulah kesempurnaan yang dituntut dari kita. Bukan sempurna itu artinya saudara nggak nginjek tanah lagi, lalu tubuh kita bersinar-sinar pakai baju putih tiap hari. Bukan. Tetapi kesempurnaan tekad, sama seperti mutiara adalah kesempurnaan. Yang kedua, mutiara itu dihasilkan lewat penderitaan. Bapak Ibu yang belajar IPA, kita tahu bahwa mutiara berasal dari sebutir pasir yang masuk ke dalam cangkang kerang yang hidup. Si tiram, si kerang karena sakit ada pasir, saudara nggak usah
pusing menganalogikan ini, memikirkan ini. Bayangin aja kalau kita lagi kesusuban, saudara. Kan kecil kan? Kadang-kadang duri, kadang-kadang bambu, buluh, masuk ke kulit. Itu nggak enak banget kan? Sakit. Apalagi kalau ada gigi nyelip. Nah coba, sampai lidah kita kram ngakalinnya. Kelek sampai leher begitu, tetap nggak keluar. Kayaknya yang kecil-kecil ini yang menjengkelkan. Nah, si tiram mutiara itu juga dia jengkel, dia sakit dengan pasir kecil itu. Makanya dia mengeluarkan zat untuk membungkus itu supaya meringankan rasa sakitnya. Tapi memang sepanjang hidupnya dia akan terus sakit. Karena bukan makin kecil, tapi makin gede. Semakin dibungkus semakin gede untuk jadi mutiara. Kita tahu bahwa kekudusan itu dibangun dari penderitaan. Pemuritan itu setiap orang harus masuk ke dalam penderitaan. Kalau kita bilang, kok saya gak pernah menderita ya kok? Saudara nilai sendiri. Then you have the wrong way. Mungkin saudara gak pernah mau menerima panggilan Tuhan untuk menderita. Saudara gak pernah mau masuk ke dalam jalur pemuritan. Makanya kita gak pernah bisa menderita. Kita gak punya kehormatan untuk menderita bersama dengan Tuhan. Padahal kita tahu bahwa kekudusan itu diraih dari penderitaan. Ya, sama seperti mutiara. Dia terbentuk karena hasil dari penderitaan. Yang ketiga, mutiara itu butuh effort sekali untuk mendapatkannya. Jangan saudara, oh udah jadi kalung, gampang ya, tinggal keluarin kartu kredit, gesek, mutiara jadi milik kita. No, tetapi pada aslinya saya pernah baca buku, walaupun dulu kecil, belum ada acara Discovery Channel. Cuman tahu dari buku ensiklopedia, buku-buku pengetahuan alam. Itu saya membaca bahwa orang yang mencari mutiara, nelayan mutiara, itu harus menyelam tanpa alat bantu dan seringkali nyawanya hilang. Bukan karena dia nggak bisa nahan napas, mereka sangat ahli menahan napas. 15 menit, 10 menit bisa menyelam tanpa alat bantu, bisa menahan napasnya sampai segitu lama. Tapi mereka seringkali mati karena hiu. Sebab di mana banyak mutiara, di situ banyak hiu. Laut pasti laut yang banyak hiunya. Di Timur Tengah ada Laut Merah, ada laut Teluk Persia. Itu adalah laut dan teluk yang banyak kerang mutiaranya. Dan di laut itu juga terkenal laut yang paling banyak hiu. Sampai kalau saudara yang pernah jalan-jalan ke Israel, saudara pernah ke Laut Merah, dia akan bisa diajak saudara melihat kehadiran hiu-hiu itu. Jadi orang yang mencarinya itu membutuhkan pengorbanan yang banyak. Saudara dan saya, Tuhan kasih tahu, untuk mengejar kekudusan butuh pengorbanan yang banyak. Butuh perjuangan yang banyak. Butuh effort yang banyak. Nggak gampang mengejar kekudusan kan? Nggak gampang. Makanya mutiara itu langka. Langka kan? Kalau pasir banyak. Batu kerikil sudah temukan di mana-mana banyak. Babi anjing di mana-mana banyak. Tapi mutiara itu langka. Sekarang mungkin ada budidaya mutiara. Orang bisa ternakin mutiara. Tapi dulu enggak. Dulu kita harus cari ke laut. Dan semakin besar dia semakin langka. Demikian juga saudara dan saya. Orang yang mengenakan kekudusan dalam hidupnya adalah orang-orang yang langka di dunia ini. Di gereja pun begitu. Orang-orang benar yang mau menerima panggilan Tuhan, yang mau menghidupi kehidupannya dengan kudus, langka ditemukan, saudara. Ya, menjadi begitu langka seperti mutiara. Nah, itulah fase atau gambaran tentang mutiara dan kekudusan. Dia disamakan, mutiara itu disamakan dengan kekudusan. Lalu apa maksud Yesus? Jangan memberikan kekudusan kepada orang-orang yang terikat dengan dosa ini. Bukankah penginjilan itu untuk semua orang? Bukankah Injil itu harus diberitakan sampai ke ujung bumi? Betul. Tidak ada yang salah dengan penginjilan. Kita harus menyampaikan Injil kepada semua orang, kepada siapapun sampai ke ujung bumi, segala suku bangsa.
Tapi kita seringkali terlewat hal ini, saudara. Saudara perhatikan bagaimana cara Yesus menginjil. Baca Alkitab dengan jelas. Lihat bagaimana cara Yesus menginjil. Waktu dia utus murid-muridnya, dia bilang begini, kalau orang itu menerima engkau, maka shalom akan turun di rumahnya. Makan, minum, tinggallah bersama orang itu. Tapi kalau orang itu menolak engkau, kebaskanlah debu dari kakimu. Tinggalkan orang itu. Itu cara Yesus menginjil. Kita kadang-kadang tidak pakai metode itu. Kita harus menyampaikan Injil. Tuhan bilang, Injil itu adalah sesuatu yang berharga. Kehidupan kekal terkandung di dalamnya. Dan kita harus membagikan ini kepada orang lain. Tetapi ada orang-orang yang terikat seperti anjing dan babi. Yang gak mengerti betapa bernilainya Injil. Mereka gak bisa menghargai keselamatan. Mereka gak bisa menghargai apa yang kita tawarkan. Ini adalah sesuatu yang berharga. Saudara lihatlah semua perumpamaan yang lain. Bagaimana perumpamaan penabur. Bahwa ada orang yang memang hatinya seperti tanah yang keras. Gak ada satupun benih firman Tuhan bisa tumbuh. Dicuri oleh setan atau mati diinjak-injak oleh dirinya sendiri. Cuma untuk mengolok-olok firman Allah. Saudara sampaikan firman Tuhan ke dia. Semakin saudara dedetin, semakin saudara paksa orang ini untuk menerima Injil, semakin kuat juga penolakannya. Semakin dia sebel sama kekristenan. Semakin kita paksa, semakin dia tolak. Semakin kita paksa, semakin dia tolak. Ini kesalahan kita, saudara. Kita sedang menciptakan pembenci-pembenci Kristus. Padahal Tuhan sudah bilang, kalau orang itu tidak bisa menghargai Injil, kita udah sampaikan. Kalau dia tidak bisa menghargai bahwa ini adalah sesuatu yang berharga, kebaskanlah kakimu. Itu Alkitabiah kok. Jadi jangan saudara heran ya, bahwa pengajaran ini gak populer. Ayat ini memang gak populer. Gak banyak hamba Tuhan mau kupas. Kenapa? Karena memang kelihatannya kok kurang itu ya, kurang gimana ya. Loh, Alkitabiah kok. Itulah yang Yesus ajarkan. Kenapa demikian? Karena ada satu ayat di dalam, tambahan satu ayat aja saudara ya. Di dalam 1 Korintus pasal yang kedua. 1 Korintus pasal yang kedua. Ayatnya yang ke-14. 1 Korintus pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-14. Bisa ditampilin? 1 Korintus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14. Ya, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara, tapi Bapak Ibu Saudara juga bisa lihat di multimedia. Demikian firman Tuhan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Kadang-kadang kita menyampaikan kabar keselamatan kepada orang karena kita mengasihi dia, ya enggak saudara? Tapi mereka enggak bisa paham. Karena hal ini nilainya rohani. Bukan nilai yang logika, ya. Orang itu kadang-kadang gimana ya saudara, kita ini punya hikmat dua macam. Ada hikmat jasmani, ada hikmat rohani. Ada yang punya hikmat jasmani begitu tinggi sampai dia menilai segala sesuatu dengan hikmat jasmani. Tapi ada hikmat yang lebih penting, yaitu hikmat rohani. Bagaimana dia bisa melihat segala sesuatu yang penting secara rohani. Nah, hal ini yang tidak dimiliki oleh orang dunia. Saudara, kalau kita lihat semua agama juga mengajarkan kebaikan. Semua agama membawa kita berbuat baik. Ya, tetapi ingin berbuat baik dan bisa berbuat baik itu hal yang berbeda. Idealnya semua agama mengajarkan perbuatan baik. Tetapi apakah seluruh umatnya bisa berbuat baik? Itu hal yang berbeda. Kenapa? Karena ternyata berbuat baik juga sama susahnya. Nah, makanya butuh Roh Kudus. Orang Kristen tidak diajar untuk melakukan perbuatan baik dengan kekuatannya sendiri. Kita diajar melakukan perbuatan itu hasil dari buah-buah Roh Kudus dalam kehidupan kita.
Nah, makanya saudara, orang dunia tidak bisa menerima hikmat roh. Ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, orang yang terikat dengan dosa cenderung akan menolaknya. Cobalah saudara pergi ke pasar, saudara bisa KKR teriak-teriak seperti yang viral barusan di pasar di Manado. Dia bisa begitu karena di pasar Manado. Coba kalau di pasar Bogor, udah kering dibakar saudara, teriak-teriak begitu. Tapi masalahnya, apakah dia menghasilkan sesuatu lewat teriak-teriak begitu? Belum tentu. Karena orang yang terikat dengan kedagingan akan terus melakukan penolakan. Dan kita jangan sampai mengulangi kesalahan. Orang yang seperti ini adalah orang yang terikat seperti anjing dan babi. Tidak ada gunanya melemparkan hak kudus kepada anjing dan babi. Kalau mereka tidak bisa menghargainya, jangan pernah lagi saudara lemparkan. Ya, itu satu hal saudara. Firman Tuhan itu memang saklek. Dia hanya memisahkan mana yang benar, mana yang salah, mana yang murka, mana yang kudus, najis, kudus. Dia saklek kok. Jadi jangan saudara nanti di hadapan Tuhan saudara bilang, saya nggak pernah dikasih kesempatan. Loh, saudara diberi kesempatan, selalu diberi kesempatan. Selama kita masih hidup, kita masih diberi kesempatan untuk bertobat. Persoalannya, waktu itu nggak selalu ada, saudara. Ya, saudara ingat baik nih, waktu untuk bertobat tidak selalu ada. Jangan sampai saudara dan saya mati dalam keadaan kita sebagai babi dan anjing. Ya, karena Tuhan punya rahmat kepada kita untuk mengubah kita dari babi dan anjing menjadi orang-orang yang menjadi anaknya Tuhan, menjadi anak-anak surgawi. Ya. Jadi hari ini saudara, mari kita belajar bahwa firman Tuhan itu, keselamatan itu, kekudusan itu sangat berharga buat saudara dan saya. Kita harus menyampaikannya kepada orang lain. Itu kewajiban kita melakukan 5P. Tetapi kalau orang itu melakukan penolakan karena dia masih terikat dengan dosa, karena dia masih mengasihi dunia, karena dia masih tidak setia, karena dia masih agresif, dia tidak butuh keselamatan, dia tidak tahu betapa berharganya keselamatan, dia tidak tahu betapa bernilainya Injil, maka jangan pernah saudara paksa-paksa. Karena justru hal itu akan membuat penolakan semakin besar. Kita belajar firman Tuhan hari ini. Mari bangun kekudusan kita. Ya. Saya tahu di dalam kekudusan itu ada penderitaan. Butuh ketekunan untuk kita terus bertahan. Ya, butuh ketekunan. Di dalam kekudusan itu juga saudara tahu bahwa butuh perjuangan untuk menghasilkannya. Ya, untuk mengambilnya, untuk mendapatkannya. Bukan hal yang mudah untuk mengerjakan keselamatan kita ini. Apa yang sulit bagi Tuhan bukan mudah bagi kita. Kalau buat Tuhan aja itu sesuatu yang berharga yang harus ditukar dengan nyawanya, mengapa saudara dan saya bisa menganggapnya itu hal yang murahan? Kalau buat Tuhan aja mahal, buat kita juga mahal. Kalau Tuhan aja untuk meraihnya butuh perjuangan, butuh penderitaan. Siapa kita bisa menganggap bahwa kita dapat mendapatkannya dengan mudah? Ya, jadi hari ini saya ingin sharing kepada saudara. Ini memang hal yang gak mudah untuk didengar. Kebenaran itu gak selalu enak buat didengar. Tapi itu kebenaran. Koreksi saya kalau saya salah. Lihat respon saya. Kita sering kali pingin tahu kebenaran. Kita gak suka jadi orang yang dibohongin. Kita pengennya tahu kebenaran. Kok jangan bohongin saya, ngomong sama saya kebenaran. Tapi untuk melakukannya itu hal yang berbeda. Ada banyak orang pingin tahu kebenaran, tapi tidak suka melakukan kebenaran. Sepanjang kita masih jadi anjing dan babi di hadapan Tuhan, kita cuma punya dua opsi. Dua opsi saja, saudara. Yang pertama, ketika saudara mendengar fakta. Oh iya ya, itu saya banget. Oh iya ya,
Gua kayak gitu tuh. Tuhan, ternyata saya masih anjing babi. Lalu harus bagaimana saya? Kalau saudara merasa bahwa saudara perlu bertobat, kalau saudara merasa, oh iya saya ini salah sekali, saya ini anjing dan babi, saya ini harus berubah, maka itu adalah sikap yang betul. Itulah permulaannya. Saudara harus punya sikap pertobatan itu di kepala saudara dulu. Metanoia itu di pola pikir dulu. Orang gak sekonyong-konyong jadi baik. Orang gak sekonyong-konyong jadi suci. Gak sekonyong-konyong jadi kudus. Tapi harus dimulai dari pola pikir saudara di jamaah Tuhan. Metanoia itu terjadi di pola pikir saudara. Baru terjadi dalam kehidupan. Tapi respon yang kedua adalah orang-orang yang, oh begitu ya, iya ya, gua nih anjing babi ya. Tapi terlalu mahal kalau gua harus ikut Tuhan. Terlalu sulit jalannya. Terlalu fanatik begitu. Gua menolak. Saya lebih suka begini aja. Biarin aja lah. Yang penting sekali selamat, tetap selamat. Itu respon yang kedua. Saya cuma mau lihat kita ketemu nanti di hadapan Tuhan. Apakah saudara betul-betul dikenal Tuhan atau enggak? Biarkan hari ini kita yang masih anjing dan babi, mari kita bertobat. Tuhan bukan memaki saudara. Tuhan bukan mengolok-olok hidup saudara. Tapi Tuhan sedang memperlihatkan fakta. What the difference between you and them? Apa perbedaannya saudara? Kalau hari ini firman Tuhan membuka pikiran saudara, mari bertobat. Selalu ada waktu untuk pulang. Selalu ada waktu untuk pulang. Kebenaran itu bisa datang dari mana aja. Saudara mungkin bilang, oh sok tahu banget sih ngomongnya, lu kan masih muda. Sok ngajarin banget sih, lu kan bukan siapa-siapa. Tuhan bisa memakai batu sekalipun untuk mengajar saudara. Lihat pada akhir zaman akan ada banyak penyimpangan, akan ada banyak pemalsuan. Saudara dengar di sana sini ada pengajaran ini, pengajaran itu, ada begitu banyak penyesatan. Perhatikan baik pengajaran yang betul. Perhatikan baik bahwa segala sesuatu itu harus berasal dari firman Allah. Jangan berbicara dengan hikmat manusia. Berbicaralah dari hikmat firman Tuhan. Nyatakan apakah saya salah atau bukan. Tapi firman Tuhan itu ya dan amin, saudara. Dia mengubah hidup saudara dan saya. Saya percaya ketika saudara melembutkan hati, walaupun kita adalah anjing dan babi, kita ini berharga kok di mata Tuhan. Dia selalu ingin saudara kembali pulang. Tuhan rindu mengubahkan saudara. Mari saudara, tundukkan kepala bersama-sama di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Karena ku berharga di matamu dan mulia dalam pandanganmu, tak ada lagi penghukuman, kuasa dosa pun telah lenyap, sebab penebusanmu ya Tuhan. Karena ku berharga di matamu dan mulia dalam pandanganmu, tak ada lagi penghukuman, kuasa dosa pun telah lenyap, sebab penebusan
kekudusan-Mu sempurna bagiku. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah mengerjakan keselamatan kami di atas kayu salib di Bukit Golgota. Kami yakin dan percaya bahwa setiap pemberitaan firman Tuhan, Injil keselamatan yang disampaikan adalah sesuatu yang berharga dalam kehidupan kami. Bahkan lebih dari apapun yang kami miliki di dunia ini, Tuhan. Karena kami tahu bahwa kami hanya pendatang, kami hanya pengembara di dunia ini. Tapi ada waktunya kami datang kembali pulang kepada Tuhan. Oleh karena itu, insapkan kami, Tuhan. Pertobatkanlah kami. Ajaklah kami masuk dalam kesempurnaan dan kekudusan-Mu. Buat kami hidup berkenan kepadamu, Tuhan. Sehingga kami tahu kapanpun Tuhan panggil kami pulang. Hari ini atau esok tidak ada bedanya lagi. Kami siap menyongsong kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Walaupun sulit untuk kami cerna, sulit untuk kami dengar, sulit untuk kami telan, Tuhan. Tapi biarlah firman-Mu ini menggugah kami dan membuat kami bertobat. Sehingga kami boleh datang kepada Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, bukan sebagai anjing dan babi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi firman-Mu tidak pernah berhenti bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara. Baik saudara, kita